Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvina Namenti, NIM 071 kelas 2B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang makroekonomi. Makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro ada tiga, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka inflasi juga akan meningkat. Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi. Pertumbuhan ekonomi makro terbagi dua, yaitu PDB dan PDRB. Penggunaan istilah PDB pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan total nilai tambah output pada suatu negara, seperti PDB Indonesia maupun PDB Malaysia. Sedangkan istilah PDRB digunakan untuk menunjukkan total nilai tambah output pada suatu daerah, misalnya PDRB Provinsi DKI Jakarta atau PDRB Kota Bima. Produk domestik bruto atau PDB atau dalam bahasa Inggris Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Teknik ini paling sering digunakan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya per tahun. PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut, sehingga PDB menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produk dalam negara atau tidak sebaliknya. PDB nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga, sedangkan PDB real atau disebut PDB atas dasar harga konstan mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga. PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapat. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah PDB konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah ekspor impor, di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri. Sementara pendekatan pendapat menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi. PDB sewa tambah upah tambah bunga tambah laba, di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha. Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktik menghitung PDB dengan pendekatan pendapat sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.